wabarakatuh. Nama saya Akbil Fajar Ramadan dari X10 TKJ 1 akan membawakan cerita monolog yang berjudul Legenda Awal Mula Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul atau biasa dikenal juga sebagai nama Ratu Laut Pantai Selatan, pada awalnya adalah seorang putri dari Kerajaan Pakuan Pajajaran. Beliau adalah Putri Kandita, seorang putri dari Raja Pakuan Pajajaran. Bagaimana cerita seorang putri Kerajaan Pakuan Pajajaran bisa menjadi Ratu Pantai Selatan? Berikut ini ceritanya. Alkisah, dahulu kala berdiri sebuah kerajaan bernama Kerajaan Pakuan Pajajaran yang terletak di daerah Pakuan atau Kota Bogor, Jawa Barat sekarang. Kerajaan Pakuan Pajajaran dipimpin oleh Sri Baduga Maharaja atau bisa dikenal juga dengan nama Prabu Siliwangi. Permaisuri Prabu Siliwangi adalah perempuan yang sangat cantik. Di samping Permaisuri Prabu Siliwangi juga memiliki beberapa selir yang cantik. Dari sang Permaisuri Prabu Siliwangi dikaruniai oleh seorang putri yang lebih cantik dari ibunya, yang bernama Putri Kandita namanya. Ketika tumbuh dewasa, Putri Kandita menunjukkan sifat dewasa, arif, dan bijaksana seperti sang ayah. Jika tidak heran jika Putri Kandita menjadi putri kesayangan Prabu Siliwangi. Atas pertimbangan sifat-sifat baik Putri Kandita, Prabu Siliwangi bermaksud menjadikannya sebagai pengganti dirinya kelak. Rencana sang raja membuat para selir dan anak-anak beliau dari selir-selir tersebut merasa cemburu. Oleh karena itu, mereka pun bersekongkol untuk mengusir Putri Kandita dan permaisuri dari istana Pakuan. Hingga akhirnya pada suatu hari, selir-selir Prabu Siliwangi dan putra-putri mereka mengadakan pertemuan rahasia untuk menyingkirkan Putri Kandita. Setelah mengadakan pembicaraan, akhirnya mereka sepakat akan mengupah seorang dukun ilmu hitam untuk menyihir Putri Kandita dan ibunya. Mereka kemudian menyuruh seorang dayang istana untuk menemui dukun ilmu hitam di sebuah gubuk di tengah hutan yang cukup jauh dari istana Pakuan. Si dayang segera pergi menuju rumah si dukun. Setelah menjelaskan maksud kedatangannya, si dayang kemudian menyerahkan sejumlah uang logam dan kepingan emas kepada sang dukun. Tanpa berpikir panjang, sang dukun pun langsung menyanggupi permintaan jahat para selir tersebut. Setelah si dayang kembali ke istana, sang dukun segera melaksanakan tugasnya. Dengan ilmu hitam yang ia miliki, si dukun menyihir Putri Kandita dan ibunya dengan penyakit kusta di sekujur tubuh mereka yang semula mulus dan bersih timbul luka borok dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Sakit kusta yang menimpa Putri Kandita dan ibu permaisuri membuat gempar istana. Prabu Siliwangi memerintahkan para tabib untuk menyembuhkan mereka berdua. Namun sayangnya tidak ada satupun tabib yang bisa mengobati mereka. Sakit borok-borok tersebut membuat tubuh ibu permaisuri menjadi lemah, hingga akhirnya sang permaisuri mengembuskan napas terakhirnya. Kejadian ini membuat Putri Kandita dan Prabu Siliwangi menjadi sangat sedih. Putri Kandita diusir dari istana. Keadaan seperti ini tidak disia-siakan oleh para selir dan putra-putri mereka. Mereka bersepakat untuk menghasut Prabu Siliwangi agar segera mengusir Putri Kandita dari istana dengan alasan sakit. Putri Kandita akan membawa pengaruh buruk pada istana Pakuan. Tentu saja Prabu Siliwangi tidak bisa menerima saran itu karena hanya begitu sayangnya kepada Putri Kandita. Namun karena para selir mendesaknya, maka dengan berat hati sang raja terpaksa mengusir Putri Kandita dari istana. Prabu Siliwangi kemudian memanggil Putri Kandita dan memintanya agar meninggalkan istana Pakuan Pajajaran agar kerajaan Pakuan terhindar dari malapetaka. Putri Kandita menerima keputusan Prabu Siliwangi. Dengan hati hancur, Putri Kandita meninggalkan istana Pakuan. Ia berjalan menuruti kemana kakinya melangkah tanpa arah dan tujuan yang pasti. Setelah berhari-hari berjalan, Putri Kandita tiba di pantai selatan.
Putri Prabu Siliwangi yang malang itu bingung harus berjalan kemana lagi. Di hadapannya terbentang samudera yang sangat luas dan dalam. Tidak mungkin pula ia kembali ke istana. Karena merasa lelah, akhirnya Putri Kandita tertidur lelap. Di dalam tidurnya, Putri Kandita mendengar sebuah bisikan gaib yang mengatakan bahwa ia harus menceburkan dirinya ke laut agar sakitnya sembuh. Meyakini suara itu sebuah wangsit, Putri Kandita pun menceburkan dirinya ke laut. Ajaib, setelah menceburkan dirinya ke laut, seluruh tubuh yang dihinggapi penyakit kusta berangsur-angsur hilang hingga akhirnya kembali menjadi halus dan bersih seperti sedia kala. Tidak hanya itu, putri kesayangan Prabu Siliwangi itu juga menjadi seorang putri yang sakti mandraguna, Nyi Roro Kidul. Meski penyakit kulitnya telah sembuh, ditambah yang menjadi kesaktian Putri Kandita enggan untuk kembali ke istana Pakuan Pajajaran. Ia lebih memilih untuk menetap di pantai sebelah selatan wilayah Pakuan Pajajaran itu. Sejak saat itu, Putri Kandita dikenal luas ke berbagai kerajaan yang ada di Pulau Jawa sebagai putri yang cantik dan sakti mandraguna dengan nama Ratu Laut Pantai Selatan atau Nyi Roro Kidul. Tertarik oleh kecantikan Putri Kandita, para pangeran yang gagah dari berbagai kerajaan datang untuk melamar Putri Kandita. Putri Kandita bersedia melamar mereka asalkan mereka sanggup mengalahkan kesaktiannya, termaksud bertempur di atas gelombang laut yang ada di selatan Pulau Jawa. Namun jika para pangeran itu kalah, maka mereka harus menjadi pengikut Nyi Roro Kidul. Dan memang tidak ada satupun pangeran yang berhasil menandingi kesaktian Putri Kandita. Hingga akhirnya banyak dari mereka yang kini menjadi pengikut Putri Kandita. Demikian cerita rakyat Jawa Barat mengenai asal-usul Nyi Roro Kidul. Sekian dari saya, mohon maaf ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.